baginda Rasulullah SAW serta para keluarganya, sahabat dan semua orang yang mengikutinya hingga hari kemudian. Selanjutnya, marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yakni dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kaum muslimin rahimakumullah, di zaman yang semakin dekat dengan hari akhir ini, kita menyaksikan suatu fenomena memperhatikan yang menimpa kaum muslimin, yaitu sebuah kenyataan bahwa sangat banyak di antara manusia yang mengaku beragama Islam namun tidak memahami hakikat agama Islam yang dianutnya. Bahkan perilaku keseharian mereka sangat jauh dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Di antara bentuk kondisi sebagian kaum muslimin yang sangat menyedihkan tersebut adalah semakin banyaknya orang-orang Islam masa sekarang yang mulai meremehkan dan menyia-nyiakan sholat. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mulai meninggalkan dengan sengaja dan terang-terangan. Padahal dalam agama Islam, sholat memiliki kedudukan yang tidak bisa ditandingi oleh ibadah lainnya. Karena ia adalah dalam agama di mana agama ini tidak akan tegak kecuali dengannya. Dalam satu hadis Sahih Rasulullah SAW bersabda, "Rasul akhir Islam wa ma'udhu sholat wajib wajib sanamil jihad fi sabilillah." Yang artinya pokok agama Islam yang adalah sholat dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2619. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah SWT, salat adalah ibadah yang pertama kali diwajibkan setelah ikhlas dan tauhid. Sebagaimana firman Allah SWT, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din, hunafa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata, wa dzalika dinul qayyim." Artinya, dan tidaklah mereka disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dan menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran Surat Al-Baqarah ayat 5. Sholat juga merupakan amalan pertama kali yang akan dihisab di hari kiamat kelak, seperti disebut dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna awalana bihasabuhu bihi abdu yawmal qiyamah min amalin sholatuhu wa in sholatuhu faqad aflaha wa anjaha wa in fasad faqad khaba wa khasira." Artinya, sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari amalan seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka ia telah berbahagia dan sukses. Tapi apabila sholatnya jelek, maka ia telah celaka dan rugi. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 413. Inilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah gambaran agungnya kedudukan ibadah sholat dalam agama Islam yang kita anut, sehingga Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih telah memberikan ancaman keras bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Dalam surat Al-Mudaththir ayat 2-3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma salakakum fi saqar wa qalu lam naku minas shalah." Yang artinya, apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka? Mereka menjawab, "Kami dahulu di dunia tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat." Jemaah rahimakumullah, lantas apa hukum orang yang meninggalkan sholat? Yaitu seluruh umat Islam sepakat bahwa orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya adalah orang kafir. Namun kemudian mereka berbeda pendapat tentang orang yang meninggalkan sholat tanpa mengingkari kewajibannya. Di antara mereka ada yang bersepakat bahwa ia telah kafir dan keluar dari agama Islam, sementara yang lain menyatakan bahwa hukumnya masih berada di bawah kesyirikan dan kekafiran. Para ulama juga berbeda pendapat
dan hukumannya bagi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Hendaknya seorang muslim merasa takut apabila keislamannya diperdebatkan oleh para ulama dengan sebab meninggalkan sholat. Hadirin rahimakumullah, perhatikanlah orang-orang yang tidak sholat, hidupnya tidak mengalami ketenangan, meskipun secara lahirnya hidupnya kaya raya dan mempunyai harta yang berlimpah, namun mereka sama sekali tidak mengalami ketenangan dan juga tidak kenyamanan. Maka dari itu, tunaikanlah sholat karena ajal begitu dekat. Laksanakanlah rendahnya selagi amal masih dicatat. Segeralah bertobat sebelum pintunya tertutup rapat. Jadikanlah hamba yang taat demi meraih surganya yang penuh dengan nikmat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbi fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jalatan fil ilmi wa walatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma halin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal ahwa'i indal hisab. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifu sarrif qulubana ila ta'atika. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ba'dhi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.